Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parif, mahasiswa pendidik akuntansi kelas B, angkatan 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Tipe lagi, video ini saya buat dengan tujuan yang sama dengan video-video yang saya buat sebelumnya, yakni sebagai bahan penilaian mata kuliah atau lebih tepatnya sebagai bahan penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dengan judul yang saya buat yakni Perencanaan Strategi Bisnis pada Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Adapun materi ini saya sajikan dalam slide PowerPoint. Untuk itu, kepada teman-teman sekalian, saya selamat menyaksikan. Baik teman-teman, seperti yang saya tadi katakan, materi kita adalah rencana strategis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum kita membahas perencanaannya, sekilas dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama, PT Indofood Sukses Makmur didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990 tanggal 14 Agustus yang dengan nama awalnya yakni PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini merupakan produsen berbagai jenis makanan, pengolahan makanan dan minuman. PT Indofood terdiri atas dari 6 divisi, yakni divisi mie instan, divisi dairy, divisi makanan ringan, divisi penyedap makanan, divisi nutrisi dan makanan khusus, dan divisi minuman. Ini adalah contoh beberapa dari produk hasil dari beberapa divisi PT Indofood, yakni mie goreng Indomie, Bimoli, Indomie, dan minuman Ichi Ocha, dan bumbu penyedap rasa nasi goreng. Kemudian, adapun visi dan misi dari PT Indofood Sukses, yakni pertama, menjadi Total Food Visi. Visinya pertama menjadi Total Food Solution Company atau perusahaan yang menyediakan seluruh pangan. Dan kemudian misinya yakni pertama, untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Kemudian misi keduanya untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Kemudian ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Keempat, untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Dan terakhir, untuk terus meningkatkan stakeholder value atau nilai stakeholder. Kemudian, strategi. Kan kita akan membahas tentang perencanaan strategi perusahaan ini. Maka kita harus juga mengetahui apa itu strategi. Pertama, pengertian strategi. Menurut Siagian, strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Adapun tingkatan strategi, yakni pada umumnya strategi bisnis pada sebuah perusahaan bisnis dapat terbagi atas dua tingkatan utama, yakni strategi tingkat korporasi dan strategi tingkat unit bisnis. Strategi tingkat korporasi adalah strategi yang berfokus pada menentukan bisnis mana yang harus dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan strategi bisnis mengembangkan keunggulan kompetitif dalam segmen bisnis. Kita membahas dulu strategi tingkat korporasi. Tingkat strategis yang pertama dalam dunia bisnis adalah strategi di tingkat korporasi. Strategi korporasi menangani seluruh ruang lingkup strategis perusahaan, terutama dalam menentukan tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Strategi ini diperlukan untuk menentukan bisnis apa yang harus atau ingin dimiliki oleh perusahaan, seperti jenis produk yang akan diproduksi dan di mana produksi tersebut harus dipasarkan. Strategi tingkat korporasi juga menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan dan peran setiap unit bisnis dalam perusahaan untuk mencapai arah tersebut. Ada dua hal penting yang harus dilakukan pada strategi tingkat korporasi, yakni pertama, menetapkan visi dan misi perusahaan korporasi. Yang visinya pertama, visi yakni pernyataan yang menggambarkan tujuan dan kondisi di masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka menengah atau jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian, dua, menentukan objektif atau tujuan perusahaan korporasi.
Objektif atau perusahaan atau tujuan perusahaan yang ditentukan adalah alat yang mendasari semua perencanaan, kegiatan strategis dan berfungsi sebagai dasar di antaranya seperti menghasilkan laba, meminimalkan pengeluaran atau memperbesar pangsa pasar dan lainnya. Kemudian selanjutnya strategi unit bisnis. Strategi ini adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari setiap unit bisnis seperti unit bisnis dalam bidang layanan, produk, divisi, atau anak perusahaan. Strategi ini dijalankan oleh masing-masing unit bisnis namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Strategi di tingkat unit bisnis sangat penting untuk dilakukan karena dapat melihat unit bisnis mana yang unggul dan unit bisnis mana yang perlu ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada strategi tingkat unit bisnis ini, yakni pertama, membedakan perusahaan kita dengan kompetitor, yakni salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui apakah unit bisnis kita telah melakukan yang terbaik adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memungkinkan kita untuk meninjau lingkungan persaingan dan menentukan strategi yang tepat untuk unit bisnis kita. Yang kedua yakni menetapkan objektif, tujuan, dan tindakan yang mendukung strategi di tingkat unit bisnis dan strategi di tingkat korporasi. Pada hal penting yang ini yakni sasaran kita saat ini membuat strategi unit bisnis adalah untuk menetapkan objektif dan tujuan dan inisiatif yang mendukung unit bisnis sekaligus berkontribusi terhadap objektif atau tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, jadi tingkatan strategi apa yang digunakan PT Indofood Sukses Makmur? Jawabannya yakni tingkatan strategi unit bisnis. Alasannya cukup sederhana karena PT Indofood Sukses Makmur memiliki tadi yang kita pertama sebutkan yakni mempunyai 6 divisi bisnis independen yang seperti tadi divisi pembuatan mie, divisi pembuatan minuman, dan divisi pembuatan produk yang lain. Dan setiap divisi memiliki suatu peran tersendiri dan memiliki pegangan sendiri. Kemudian tadi kita dalam unit bisnis tadi hal yang penting yang pertama yakni analisis SWOT. Jadi kita di sini akan menampilkan analisis SWOT dari PT Indofood Sukses Makmur. Pertama, analisis SWOT pertama dari PT Indofood Sukses Makmur yakni strength atau kekuatan. Kekuatan dari perusahaan ini yakni keahlian dalam cita rasa Indonesia produknya, produksi rendah biaya, jangkauan distribusi luas, kecepatan dalam menjangkau konsumen, dan merek yang sudah terkenal. Kemudian W yakni weakness atau kelemahannya. Kelemahan perusahaan ini yang pertama yakni terlalu banyak merek yang dikeluarkan, terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, dan 3, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Ketiga, O-nya atau opportunity atau kesempatan. Kesempatan yang pertama yakni melakukan ekspansi ke luar negeri. 2, melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produksi yang sejenis. 3, melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Kemudian keempat, T atau threat atau tantangan. Tantangan dari perusahaan ini yakni pertama, ketatnya perusahaan persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Kedua, tidak fokus terhadap satu jenis produk. Kemudian, strategi apa yang dikembangkan oleh perusahaan? PT Indofood Makmur yang telah menjadi perusahaan raksasa terbesar di Indonesia yang selalu mendirikan unit bisnis pendukungnya untuk mencapai keinginan terciptanya suatu sistem produksi yang terintegrasi. Tentu saja dengan memiliki sistem produksi yang terintegrasi, PT Indofood dengan mudah menguasai pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok karena bahan baku sudah dimiliki. Dalam mengembangkan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan, PT Indofood menggunakan strategi intensif yang terdiri atas 3 strategi utama, yakni pertama, penetrasi pasar, kedua, pengembangan pasar, dan ketiga, pengembangan produk. Strategi penetrasi pasar yakni strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar, dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. Yang kedua itu strategi pengembangan pasar, yakni tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang terakhir yakni strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk
Ini meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Kemudian, strategi marketing mix pada perusahaan PT Indofood Makmur. Strategi marketing mix adalah strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilakukan secara bersamaan dalam menerapkan elemen strategi yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Marketing mix itu terdapat beberapa elemen marketing dikenal dengan unsur 4P. Pertama, produk atau barang. Kedua, price atau harga. Ketiga, place atau tempat. Dan terakhir, promotion atau iklan. Produk dari strategi marketing mix di PT Indofood Makmur yakni brand name yang digunakan adalah Indomie. Dalam divisi mie kalau di divisi dairy bisa dilihat dari Indomilk. Kemudian kita ambil contoh dari Indomie atau dari divisi mie. Indomie selain dapat dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan per paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 atau 40 Indomie. Brand ini satu bungkus Indomie standar dengan massa 85 gram dan terdapat 2 sachet berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palem, bubuk perasa dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie ini memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia, sehingga Indomie ini menjadi produk yang sangat baik dan unggulan dari perusahaan ini. Kedua, price atau harga. Kita ambil contoh lagi dari Indomie. Harga dari Indomie itu tadi saya sebutkan, yakni bisa dibeli per bungkus, dapat juga dibeli dengan paket 5 bungkus atau paket 1 kardus berisi 30 sampai 40 Indomie. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar 1.500 sampai 3.500. Kemudian, place atau tempat perusahaan ini memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia bahkan ke luar negeri. PT Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke seluruh sudut kepulauan. Jumlah titik stok gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005 sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai penghantaran. Kemudian terakhir, promotion atau iklan. Indomie membuat iklan yang terkenal dan yang dapat dikenal seperti lagu Indomie. Promosi dalam atau periklanan dalam Indomie itu yakni tagline dalam sosial media yakni Indomie seleraku, atau dalam iklan-iklan seperti di papan reklame atau billboard, iklan di TV atau sponsor acara. Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA. Acara tersebut berjudul Jingle Dare yang berlangsung 24 April 2008. Atau pembuatan shop sign atau spanduk nama burjo dengan tema Indomie untuk setiap burjo di Yogyakarta. Ya, mungkin ini materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.